Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Condor. Ini adalah series yang menceritakan tentang seorang analis muda CIA yang memiliki idealisme tinggi dan latar belakang sebagai seorang pemikir daripada seorang agen lapangan. Pekerjaan Joe awalnya terlihat sederhana, yakni menganalisis data intelijen untuk melacak ancaman teroris. Namun semuanya berubah ketika sebuah temuan besar yang dibuatnya mengarah pada pembantaian seluruh rekan kerjanya di markas CIA. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pria bernama Nathan yang sedang membuang bangkai hewan. Kita tahu bahwa hewan-hewan tersebut dibunuh karena mereka adalah subjek uji coba untuk sebuah wabah yang sedang dikembangkan. Lalu kita melompat 3 tahun ke depan dan melihat Joe Turner menghabiskan waktu bersama temannya Sam dan istrinya yang bernama May. Mereka mendorong Joe untuk mulai berkencan lagi. Keesokan harinya, saya menjemput Joe dan kita mengetahui bahwa Joe adalah seorang analis di IEP, sebuah perusahaan samaran dari CIA. Saya memberitahu Joe bahwa program yang dia buat untuk mengidentifikasi ancaman di Timur Tengah telah mengidentifikasi seorang pria Arab Amerika bernama Ammar Nazari sebagai potensi teroris di Amerika Serikat. Mengetahui ini, mereka telah mengawasinya dan hari ini dia mengubah rutinitasnya, membuat mereka merasa dia akan melakukan serangan. Di ruang situasi, Mr. Abbott, wakil direktur CIA, bertanya kepada Joe apakah Ammar Nazari memanglah ancaman atau tidak, karena dia sedang menuju ke stadion yang ramai dengan membawa paket yang tidak diketahui. Joe yang tidak membuat perangkat lunak untuk digunakan di Amerika merasa tidak nyaman membuat keputusan tersebut, sehingga memilih untuk tidak memberikan jawaban. Kemudian Joe diminta untuk meninggalkan ruangan. Setelah kembali untuk menggali pikirannya, Joe pergi kencan dengan Kathy Hall. Kathy merasa Joe sedang memikirkan sesuatu dan memutuskan untuk pergi. Joe yang merasa bersalah meminta maaf kepadanya dan mengantarnya pulang. Glad something you're interested in wasn't on. I really am sorry. Today. Saat kembali, dia memberitahu pamannya bahwa dia merasa tidak nyaman menjadi bagian dari sistem yang memata-matai warganya sendiri. Kemudian Bob yang merekrutnya memberitahu Joe bahwa mereka akan membicarakannya besok pagi dan untuk saat ini dia harus menonton berita. Saat Joe menonton berita, dia mengetahui bahwa FBI menembak dan membunuh seorang teroris dan menemukan senjata biologis pada dirinya. Ternyata dia berencana menyebarkan wabah pneumonik di stadion. Bob mengunjungi Joe dan para analis lainnya dan memberi selamat kepada mereka karena telah menggagalkan serangan teroris. Dia juga memberitahu mereka bahwa hingga 6 minggu lalu mereka tidak memiliki informasi tentang target tersebut. Selain itu, perangkat yang ditemukan pada teroris tersebut cukup canggih, jadi mereka merasa bahwa ancamannya belum berakhir. Bob meminta mereka menghentikan semua pekerjaan yang sedang dilakukan dan fokus mencari orang-orang yang berusaha menyerang mereka. Joe yang menyelidiki lebih lanjut menemukan 12 perusahaan yang berinvestasi besar-besaran di perusahaan farmasi yang akan menghasilkan keuntungan besar jika rencana serangan tersebut berhasil. Di sisi lain, kita melihat Nathan saat dia menyiapkan perangkat wabah lainnya dan memberikannya kepada seorang duta besar. Beritahunya bahwa anak buahnya akan mengambilnya di kedutaan nanti. Dan kita melihat bahwa perangkat tersebut ke Arab Saudi. Nathan juga mengetahui bahwa seorang analis Joe Turner telah menemukan 12 perusahaan yang berinvestasi di perusahaan farmasi. Mengetahui ini, Nathan mengirimkan detail Joe kepada seorang aset untuk mengurusnya.
Kemudian kita melihat Nathan memberitahu hal ini kepada Sam. Mereka sangat terganggu dan kita melihatnya menyalin file ke dalam drive di mana serangan di stadion disebut sebagai bendera palsu. Sam ingin jujur kepada Bob, tetapi karena takut terhadap orang-orang di balik serangan itu, dia tidak bisa melakukannya. Di sisi lain, scene memperlihatkan Gabriel, yakni salah satu pembunuh bayaran yang menerima tugas tersebut, bertemu Joe di sebuah bar. Dia berteman dengan Joe dan mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya saat Joe sampai di kantor, para pembunuh bayaran dengan bantuan orang dalam, mereka menyerang kantor dan membunuh semua orang. Right by my ear, what the hell? Guilt trip about how she'd worked too hard and recover again. Gabriel dan Deacon yang mendapat bantuan berhasil menemukan Joe di kereta bawah tanah. Gabriel naik ke kereta, sementara Deacon mengikutinya dari jalan. Tetapi Joe berhasil menghindari mereka. Bob yang mengetahui tentang serangan tersebut sampai di kantor dan menerima telepon dari Joe. Bob memberitahu Joe bahwa hanya CIA yang tahu tentang kantor ini, yang berkhianat di dalam Bob, yang tidak yakin siapa yang bisa dia percayai. Meminta Joe untuk bertemu di taman tempat mereka biasa pergi. Tetapi sebelum dia sampai ke Bob, Deacon memukulnya hingga pingsan karena mereka melacak ponsel Bob dan mengejar Joe. Sam yang merasa bersalah karena keterlibatannya tiba di tempat pada saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Joe. Joe yang berada di dalam mobil bersama Sam menyadari bahwa Sam terlibat dalam serangan tersebut dan menyebabkan Sam menabrakkan mobilnya. Saat Sam mencoba menjelaskan posisinya, dia dibunuh oleh Deacon, sementara Joe ditembak oleh Gabriel. Di sisi lain kita mengetahui lebih banyak tentang Nathan. Kita belajar bahwa dia saat ini bekerja untuk perusahaan pertahanan swasta bernama White Sand. Dan dia direkrut setelah saudaranya tewas di Irak. Kepala perusahaan Garrett memberitahu Nathan saat perekrutan bahwa sekelompok orang dari CIA berencana melakukan sesuatu terhadap ancaman dari dunia muslim. Dan dia akan bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh operasi dan menjadi penghubung antara semua pihak. Saat ini Nathan sangat kesal dengan Garrett karena dia membahayakan seluruh operasi dengan berinvestasi di perusahaan farmasi. That's why you chose me. Sementara itu, Bob yang kembali ke kantor mengetahui bahwa nama Joe telah diberikan kepada pers sebagai tersangka utama dalam penembakan di kantornya. Bob sangat marah saat mengetahui hal ini. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa dia tidak lagi memimpin operasi dan telah digantikan oleh Marty Frost. Marty adalah orang yang memberitahu pers. Marty memberitahu Bob bahwa dia tahu tentang catatan anti pemerintah Joe yang dia coba sembunyikan. Meskipun Bob mencoba menjelaskan bahwa Joe bukan seperti itu, Marty tampaknya bertekad untuk memperlakukannya sebagai tersangka. Selain itu kita juga mengetahui bahwa Marty memendam dendam terhadap Bob. Kemudian kita melihat Joe pergi ke rumah Kathy dan Kathy mengundangnya masuk. Saat itulah kita mengetahui bahwa Joe selamat karena dia mengenakan rompi anti peluru yang dia ambil sebelum bertemu Bob. Di rumah Kathy dia melihat berita bahwa dia dianggap sebagai tersangka utama dalam penembakan massal tersebut. Mengetahui hal ini, Joe menahan Kathy untuk mencegahnya menelpon polisi dan mencoba memproses kejadian-kejadian yang terjadi hari itu. Sementara itu, May mengetahui kematian suaminya dan sangat terpukul oleh hal tersebut. Saat dia ditanyai oleh Abbott tentang pekerjaan Sam, dia semakin marah karena tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan suaminya.
Di sisi lain, Bob dikeluarkan dari penyelidikan mendapat agen FBI Carla Shepard yang ditugaskan ke gugus tugas tersebut. Kita mengetahui bahwa Sarla memiliki hubungan dengan salah satu karyawan yang terbunuh. Bob menghubunginya dan meminta bantuannya untuk menemukan kebenaran. Karena dia yakin Joe tidak bersalah dan ini adalah bentuk penutupan kasus. Bob juga memberitahunya bahwa dia telah menghapus semua detail tentang hubungan Sarla dengan Sarah dan tidak ada yang tahu tentang hubungan mereka. Sementara itu Nathan mengetahui bahwa Joe masih hidup dan dia meminta Gabriel untuk mengurusnya karena Deacon telah meninggalkan negara itu dan sedang berpergian ke Riyadh. Deacon juga ditampilkan sedang dicambuk beberapa tahun sebelumnya saat dia ditahan di Timur Tengah oleh Al-Qaeda. Joe menggunakan laptop Kathy untuk mencari tahu lebih banyak, sementara dia mencoba meyakinkan Kathy bahwa dia bukan orang jahat. Sarla yang memeriksa ponsel Joe menemukan tanggal kencan Joe di Tinder. Dan setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Kathy tidak masuk kerja hari ini. Dengan petunjuk yang kuat, mereka menuju rumah Kathy. Sarla memberitahu Bob yang kemudian bisa memperingatkan Joe. Ketika gugus tugas tiba, mereka tidak menemukan siapapun di rumah. Sebaliknya mereka menemukan Gabriel yang entah bagaimana sampai di sana lebih dulu tetapi tidak menemukan siapapun. Gabriel memberitahu mereka bahwa dia dari penegak hukum dan menunjukkan rencananya. Saat mereka menggeledah rumah, kita mengetahui bahwa karena Joe diperingatkan oleh pamannya, Kathy mencoba melarikan diri. Tapi dalam proses itu, Kathy pingsan. Joe yang tahu salah satu tetangganya sedang pergi dan punya kunci rumahnya untuk memberi makan kucing, membawa Kathy yang tidak sadarkan diri ke sana dan mengikatnya. Mereka hampir ketahuan, tapi berhasil menghindarinya. Joe merasa bersalah telah mengambil Kathy sebagai sandera, jadi dia bercerita. Dari situ kita tahu bahwa Joe adalah lulusan MIT dan pernah berkunjung ke pamannya, Bob, bersama pacarnya Jenny saat makan malam Thanksgiving. Bob mengungkapkan bahwa dia bekerja di CIA dan mencoba merekrut Joe. Dia juga memperingatkan Joe tentang sifat pemberontak teman sekamarnya yang bisa membuatnya bermasalah. Saat Joe kembali, dia bertengkar dengan teman sekamarnya, Caleb Wolf, yang meretas server MIT. Aktivitas mereka dipantau oleh pihak berwenang dan ketika Caleb meretas server tersebut, mereka ditangkap. Pamannya Bob bisa membebaskan mereka semua dan dengan menggunakan teman-teman Joe sebagai alat tekanan, Bob membuat Joe bergabung dengan CIA. Namun hal itu membuatnya putus dengan Janice dan Caleb. Joe berharap Kathy mempercayai dan dia memberitahu Kathy bahwa jika dia mau dia bisa pergi. Tapi Kathy yang mempercayainya memutuskan untuk tetap tinggal. Sementara itu, Marty yang tahu Joe baru saja pergi beberapa menit sebelumnya berpikir bahwa seseorang mungkin telah memberitahu Joe. Dia mulai mencari siapa yang berkhianat. Bob mengunjungi Abbott dan memberitahunya bahwa perangkat yang mereka temukan pada Nazare sangat rumit. Terbuat dari serat karbon dan memiliki mekanisme penyebaran yang canggih. Tampaknya perangkat ini adalah hasil karya organisasi yang didanai dengan baik. Tetapi bersama Abbott, Bob bisa mengetahui bahwa mereka sedang mencari informan. Dan dia bisa memperingatkan Sarla tepat waktu, sehingga dia bisa menyembunyikan ponsel keduanya. Namun Gabriel yang bergabung dengan tim tersebut mulai meragukan Sarla. Kathy kemudian melihat Caleb di TV yang merupakan aktivis informasi dan hacker. Caleb mengungkapkan kepada dunia bahwa IEP adalah organisasi kedok CIA yang mengembangkan algoritma yang mengidentifikasi Amar Nazare. Untuk membantu Joe, Kathy mendapatkan ponsel burner untuknya. Dan dia menghubungi Janice memintanya untuk membantu bertemu dengan Caleb. Janice awalnya menolak tetapi akhirnya mengatur pertemuan. Setelah video Caleb tersebar, Abbott memberitahu Marty bahwa Joe mungkin telah bekerja untuknya sejak awal sebagai semacam kuda Troya. Marty kemudian mengirim Gabriel untuk memantau Janice. Saat Gabriel mengintai Janice, dia bergabung dengan Bob yang juga mencari Joe. Joe pergi ke pertemuan itu dan memberitahu Kathy untuk melaporkan kepada polisi bahwa dia diikat dan tidak tahu apa-apa. Dia juga memperingatkan Kathy agar lari jika melihat wanita Timur Tengah. Ketika Janice pergi, Bob dan Gabriel mengikutinya. What if she does go somewhere and leads us to your boy? Sementara Joe juga menuju ke lokasi pertemuan.
Namun ternyata Janice tahu bahwa dia sedang diikuti, jadi dia menyesatkan mereka. Joe tiba di lokasi tetapi Caleb tidak ada di sana. Orang yang datang memaksa Joe meminum pil yang membuatnya pingsan selama beberapa jam. Saat terbangun, Joe mendapati dirinya bersama Caleb yang telah meracuni dia karena tidak yakin bisa mempercayainya. Joe meminta sumber informasi yang Caleb bocorkan, tetapi Caleb yang juga tidak mempercayainya meminta menceritakan apa yang dia tahu lebih dulu. Joe menceritakannya semuanya. Setelah mendengarkan penjelasan Joe, Caleb memberitahunya bahwa sebulan lalu saat dia sedang berpergian, dia menerima telepon anonim bahwa pada tanggal 11, seorang pria bernama Amar Nazari akan dibunuh oleh FBI sebelum dia bisa menyebarkan virus mematikan. Mereka akan mengklaim telah menemukannya karena program yang ditulis oleh IEP. Tetapi ini hanyalah langkah awal dari rencana yang lebih besar. Namun Caleb tidak pernah mendengar kabar lagi dari sumber tersebut. Sumber Caleb kemudian terungkap adalah bos Sam Barber, Eldon Laramel, yang meninggal beberapa minggu sebelumnya. Dalam kilas balik, kita melihat May dan Sam menghadiri pesta di rumah Abbott, di mana May bertemu Eldon dan istrinya. Kemudian May melihat Sam di sebuah ruangan bersama beberapa pria lain, termasuk Nathan dan Garrett. Sementara Abbott tampaknya memimpin kelompok itu. Joe tidak bisa mendapatkan bantuan lebih lanjut dari Caleb karena dia harus pergi. Janice kemudian tiba dan memberikan mobil kepada Joe, memberitahunya bahwa dia akan melaporkan mobil itu dicuri dalam 1 jam dan mengatakan bahwa ini adalah bantuan terakhir darinya. You know what? Fine. Joe meninggalkan tempat itu dan mengetahui bahwa Katie belum ditemukan. Dia memutuskan untuk kembali padanya. Sementara itu Gabriel kembali ke rumah Katie dan Boyd, pemimpin tim, mengikutinya. Boyd mendekati Gabriel, tidak yakin apa yang sedang dia lakukan di sana. Tetapi Gabriel mengatakan bahwa dia ingin memastikan tidak ada yang terlewatkan. Saat berada di sana, dia melihat catatan tentang memberi makanan kucing tetangga. Mengetahui hal tersebut, mereka memutuskan untuk masuk ke rumah tetangga. Saat Katie melihat mereka datang, dia bersembunyi di lemari. Ketika mereka menemukannya, dia mengaku tidak tahu apa-apa. Boyd ingin melaporkan temuan itu, tetapi Gabriel meyakinkan untuk tidak melakukannya, karena Joe mungkin akan kembali. Katie yang mengetahui dari Joe tentang ciri-ciri pembunuh, menyadari bahwa Gabriel adalah si pembunuh. Dia mencoba membuat mereka melaporkan temuan tersebut, tetapi mereka menolak. Menyadari tidak ada jalan keluar, Katie meyakinkan Boyd dengan informasi dari Joe bahwa Gabriel mungkin memang pembunuhnya. Kebingungan ini membuat mereka saling menodongkan senjata, dan dalam kekacauan itu, Katie berhasil melarikan diri. Namun Gabriel berhasil membuat Boyd lengah dan menembaknya hingga tewas. Joe juga tiba di sana, dan saat Katie keluar dari rumah, dia membawanya pergi. Tapi Gabriel berhasil menembak Katie hingga tewas. Wake up, Kathy! Wake up. Sementara itu di Riyadh, Deacon check-in ke hotel dan kita melihat dia menginfeksi seorang tamu hotel saat dia tidur. Kembali di Amerika, Joe meninggalkan mayat Katie di tepi sungai. Sarla yang mengetahui hal ini sangat marah karena dia tidak yakin dengan Joe. Ketika dia mengunjungi Bob, Bob memintanya untuk tetap berpikiran terbuka. Bob juga memberitahunya bahwa dia telah meneliti berkas Gabriel dan yakin bahwa Gabriel adalah si pembunuh. Sementara itu May mempersiapkan pemakaman Sam. Ketika dia sedang pergi, rumahnya dipasangi alat penyadap untuk memantau aktivitasnya. Saat mereka kembali, orang-orang mulai datang ke rumahnya untuk memberikan dukungan. Istri Eldon hadir dan memberitahu May bahwa dia curiga suaminya selingkuh. Jadi dia mengikutinya malam suaminya meninggal. Namun, alih-alih menangkap suaminya berselingkuh, dia melihat suaminya diancam oleh Sam dan pria lain. Dia juga mengatakan bahwa dia belum pernah melihat suaminya sekhawatir itu. May yang tidak tahan mendengar ini meninggalkan tempat tersebut. Kemudian dia bertemu dengan Sarla yang ingin tahu lebih banyak tentang Sam. Sementara itu Joe yang bersembunyi di rumah pohon ditemukan oleh anak bungsu Sam.
Ketika dia lari, Sarla mengejarnya. Sarla berhasil menangkapnya, tetapi Joe meyakinkannya bahwa dia bukan pembunuh. Jadi Sarla menyembunyikannya di bagasi mobilnya dalam perjalanan keluar. Gabriel menghentikan Sarla. Meski curiga, Gabriel membiarkannya pergi. Sarla kembali ke rumah dan kini yakin bahwa Gabriel adalah pembunuhnya. Dia kemudian memutuskan untuk mengejar Gabriel. Sarla memborgol Joe ke radiator, memberinya ponsel dan menyuruhnya menghubungi pamannya di CIA. Bob mengetahui keberadaan video di mana Ammar Nazari terlihat berbicara dengan Abu Said, seorang radikal yang ahli dalam senjata kimia dan biologis. Deacon diketahui sebagai seorang yang menginfeksi pria tersebut. Saat dia terhubung dengan Joe, dia memberitahunya bahwa ada seseorang di agensi yang mencoba menggunakan senjata biologis di dunia Arab dan akan membuatnya terlihat seperti teroris yang tidak sengaja melakukannya di wilayah mereka sendiri. Bob sekarang merasa bahwa Abu Said mungkin adalah orang yang akan disalahkan, sehingga dia memutuskan untuk mengirim tim untuk menemui Abu agar bisa berbicara dengannya. Abbott mencoba memperingatkannya untuk tidak melakukannya, tapi Bob tetap melanjutkannya. Dia juga menjelaskan kepada asistennya bahwa orang dalam DEIP yang membantu Joe menulis kode itu memanipulasi Ammar Nazari agar ditandai, dan mereka membunuhnya sebelum dia bisa menjelaskan apapun. Setelah itu, sebuah video 2 tahun lalu yang memperlihatkan dia bertemu dengan Abu Said muncul secara misterius. Dan kecurigaannya terkonfirmasi ketika dia berbicara dengan Abu Said yang sakit karena virus tersebut dan tidak tahu apa-apa tentang Ammar Nazari. Abu malah menyalahkan mereka karena membuatnya sakit. Kita juga melihat Deacon tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sementara di Amerika, Garrett sedang menunjukkan kepada berbagai jenderal teknologi baru untuk menyebarkan vaksin. Abbott yang tahu teknologi itu akan digunakan untuk menyebarkan wabah sangat khawatir karena sudah muak dengan keserakahan Garrett. Dia meminta Nathan untuk mengurusnya, karena Nathan adalah salah satu prajurit paling loyal mereka. Nathan yang memahami situasinya mendatangi Garrett, tapi saat Garrett meremehkannya, Nathan membunuhnya dan kemudian menembak dirinya sendiri. Di sisi lain, istri Eldon dikunjungi oleh Gabriel yang memintanya menyerahkan bukti yang dia miliki. Setelah menyerahkan bukti itu, Gabriel membunuhnya, tapi sebelum meninggal, istri Eldon telah menyimpan salinan bukti itu di tempat lain. Sam ternyata tahu apa yang akan terjadi pada Eldon karena mereka berhasil mengetahui bahwa Eldon telah berbicara dengan Caleb. May yang melihat video itu pergi menemui temannya tapi sangat terkejut menemukan temannya sudah mati dan dia kembali ke rumah. Abbott diberitahu bahwa May memiliki video Sam dan dia mendatangi May serta mengancam anak-anaknya. May pun menyerahkan videonya. Sementara itu Joe berhasil membebaskan diri dengan bantuan pengantar pizza dan pergi menemui Janice. Joe ingin meminta bantuannya untuk terhubung dengan Caleb karena dia tahu tentang serangan biologis besar yang akan terjadi di Timur Tengah, di mana jutaan orang akan mati. Saat mereka berdebat, suami Janice memberitahu mereka bahwa satu-satunya tempat serangan yang signifikan saat ini adalah haji. Janice yang tahu betapa seriusnya situasi ini berhasil mengatur pertemuan antara Joe dan Caleb. Joe juga memberitahu Bob di mana serangan itu akan terjadi, dan Bob memberitahunya bahwa dia sudah mengetahuinya dan akan menangani masalah tersebut sendiri. Dia juga meminta Joe untuk tidak mempublikasikan informasi ini karena bisa menimbulkan banyak kekacauan. Kemudian kita melihat Bob menodongkan senjata ke kepala Abbott karena dia berhasil mengungkapkan semua ini. Abbott mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan semua musuh mereka dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan serangan tersebut. Sementara itu Deacon tiba di Mekah dan dia mengalami kilas balik penyiksaan yang dia alami dari tangan Ibrahim Salah yang juga berada di sana. Sarla yang mengikuti Gabriel sampai di rumah Gabriel dan hendak menembaknya ketika dia dihentikan oleh Marty.
Marty memberitahunya bahwa dia tahu Sharla bekerja untuk Bob. Dan meskipun dia menyimpan dendam terhadap Bob, dia tidak akan merusak kasus ini dan ingin menemukan kebenaran. Abbott memberitahu Bob bahwa mereka sekarang harus bersiap untuk menghadapi akibatnya. Dan dia memaafkan Bob jika harus membunuhnya. Namun Bob tahu Abbott lebih berguna jika tetap hidup dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Bob juga memberitahu Abbott tentang Joe yang bersiap untuk mempublikasikan informasi tersebut. Tapi sebelum memberikan lokasinya, Bob membuat kesepakatan dengan Abbott. Gabriel menerima lokasi Joe dan mulai bergerak. Brought the whole family. Hey, Caleb. Sharla dan Marty memutuskan untuk mengikutinya melalui pelacak yang mereka tanam. Joe memberitahu Caleb segalanya dan Caleb berpikir bahwa jika dia merilis informasi itu, CIA mungkin akan terpaksa menghentikan serangan tersebut. Setelah banyak berpikir, Caleb setuju dan mulai merekam pesan. Namun sebelum dia menyelesaikannya, Gabriel tiba dan membunuh semua orang kecuali Joe. Dia membawa Joe dan memintanya mengemudi. Dia memberitahunya bahwa kontrak atas hidupnya sudah dicabut. Itulah sebabnya dia masih hidup. Selain itu dia juga mengatakan bahwa Sharla tidak akan lagi menjadi ancaman karena Marty terlibat dan akan mengurus Sharla. Joe yang frustasi karena tidak bisa menyelamatkan teman-temannya dengan sadar menabrakkan mobilnya. Ketika debu mereda, Joe keluar dari mobil dan meninggalkan Gabriel yang tak sadarkan diri. Marty menembak Sharla, tapi sebelum mati, Sharla berhasil menembak Marty. Joe yang mengetahui bahwa Marty ada di rumah sakit menemui May melalui putra sulungnya yang menjadi perawat. Dia berhasil membantu Joe menculik Marty. Saat Joe menginterogasi Marty, dia awalnya mencoba membingungkannya, lalu mencoba kabur. Namun Joe berhasil menangkapnya dan memaksanya berbicara. Marty mengaku bahwa dia ingin balas dendam terhadap Bob dan agensi karena mereka mengabaikannya. Di Saudi, dia melihat Sam dan Eldon, lalu merayu Eldon dan mendapatkan akses ke komputernya. Dia mengetahui seluruh rencana mereka, dan dengan informasi itu, dia memeras Abbott dan berhasil tetap hidup dengan memberitahu mereka bahwa jika suatu terjadi padanya, informasi itu akan keluar. Joe yang mengetahui semua ini terpaksa menembaknya dan membunuhnya, berharap dengan informasi yang keluar, banyak orang yang bisa diselamatkan. Di sisi lain, Gabriel kembali ke rumah. Seseorang menunggunya untuk membunuhnya. Tetapi Gabriel berhasil mengalahkan mereka dan keluar dengan selamat. Dia meminta sopirnya untuk membawanya ke bandara karena dia ingin membalas orang-orang yang mengejarnya. Joe kemudian pergi ke pamannya, Bob. Dan Bob mengakui bahwa dia memberitahu lokasi Joe karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Namun dia tidak tahu apa-apa tentang rencana ini hingga kemarin. Joe menceritakan apa yang dia lakukan, tapi Bob mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menghentikan rencana itu karena semua orang yang terlibat adalah radikal dan tidak ada tombol penghenti. Jika mereka mencoba menghentikannya dan gagal, mereka tidak akan bisa mengendalikan akibatnya. Tapi karena dia memastikan informasi itu keluar, lebih banyak orang sekarang akan menjadi radikal. Joe yang berharap bahwa saat berita ini dipublikasikan, mereka akan bisa mencegahnya. Kemudian diberitahu oleh Bob bahwa Washington Post sudah memiliki ceritanya. Tetapi mereka tidak akan mempublikasikan karena bisa menyebabkan kepanikan di haji. Namun jika serangan itu terjadi, mereka akan tahu siapa yang bertanggung jawab dan akan menyalahkan mereka. Joe bersama Bob kembali ke ruang kendali, berharap ada keajaiban untuk menghentikan serangan itu. Sementara di Mekah, kita melihat Deacon membunuh pemimpin Al-Qaeda yang memenjarakannya dan menyiksanya. Dia menunggu hari terakhir haji untuk menyebarkan wabah, karena ini akan memastikan tidak ada yang jatuh sakit di haji. Dan saat para jemaah pulang, wabah itu akan menyebabkan kerusakan maksimal.
Abbott sampai di ruang kendali dan meminta mereka untuk berhenti mencari karena tidak ada cara untuk menghentikannya. Saat itu mereka menerima telepon dari Gabriel. Dia memberitahu Joe bahwa dia berada di Mekah dan bisa menghentikan serangan tersebut, asalkan dia dibayar. Abbott tidak ingin menghentikannya dan mencoba menunda mereka. Saat itulah dia menerima kabar bahwa istrinya meninggal dan dia pergi. Bob menelpon direktur dan mereka mentransfer pembayaran kepada Gabriel. Sesuai janjinya, Gabriel membunuh Deacon dan menghentikan serangan tersebut. Setelah semua yang terjadi, Joe tidak senang dengan pamannya dan memutuskan untuk pergi. Setahun kemudian, kita melihat Joe tinggal di Italia bersama pacarnya. Gabriel menghubunginya dan mengatakan agar dia berhati-hati karena dia tidak pernah tahu kapan CIA akan datang mencarinya. Dia juga mengatakan bahwa Joe memegang tempat khusus di hatinya karena dia adalah satu-satunya yang berhasil lolos. Saat season 1 berakhir, kita melihat Joe meretas laptop Abbott dan melihatnya memasukkan kata sandi, merencanakan untuk menghancurkannya. Dan film pun akan berlanjut ke season 2. Bagi teman-teman yang ingin lanjut series ini, silahkan komen di kolom komentar. Tamat.